Halo semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial menguji data di SPSS. Yang pertama, buka SPSS yang sudah di-download. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, klik variabel view pada bagian pojok kiri. Lalu di kolom name, ketik nilai untuk baris pertama dan kelas untuk baris kedua. Lalu pada kolom desimal, ubah angka 2 menjadi angka 0 agar tampilan kelasnya tidak desimal. Lalu pada kolom label, ketik pretest untuk baris yang pertama. Kemudian untuk kolom values, klik none paling bawah, lalu pertama, ketik 1 pada value dan ketik eksperimen pada label. Kemudian lakukan langkah yang sama pada kelas kontrol. Lalu klik OK. Selanjutnya pindah ke tab data view dan buka file Excel yang berisi data yang akan kita uji. Yang pertama adalah pretest. Lalu kita copy data pretestnya, kemudian kita masukkan ke SPSS pada kolom nilai. Kemudian untuk kode kelasnya, pada kelas eksperimen kita gunakan angka 1, lalu kita copy dan masukkan ke SPSS pada kolom kelas. Kemudian kita kembali ke Excel untuk mengcopy data pretest kelas kontrol. Kemudian pastikan datanya pada nomor 31 bagian bawah dari kelas eksperimen. Nah, untuk kode kelasnya kita lakukan hal yang sama seperti kelas eksperimen, tapi kita gunakan angka 2 untuk membedakan kedua kelas tersebut. Lalu copy kode kelasnya dan masukkan ke SPSS pada kolom kelas di bawah kelas eksperimen. Yang pertama kita cek dulu normalitas datanya dengan cara klik menu analyze, kemudian pilih deskripsi statistik, lalu klik explore dan pindahkan nilai pretest pada dependent list dan kelas pada factor list. Di bagian kanan klik tombol plots, lalu centang pada bagian normality plots with test dan pilih power estimation untuk uji homogenitasnya. Setelah itu klik continue lalu klik OK. Lalu kita masuk ke tampilan di jendela output dan kita scroll ke bawah untuk mencari tabel test of normality dan test of homogeneity. Nah, pada tampilan tersebut nilai signifikannya itu di atas 0,05, artinya data ini berdistribusi normal dan variansnya itu homogen. Kemudian kembali ke tampilan data, klik menu analyze, pilih compare means, lalu klik independent sample t-test dan masukkan variabel nilai pretest ke dalam kotak tes variabel dan pindahkan variabel kelas ke kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik tombol define groups, ketik angka 1 untuk grup 1 dan angka 2 untuk grup 2. Lalu kita lihat pada tabel grup statistik untuk melihat rata-rata nilainya. Setelah itu, kita lihat pada tabel independent sample test pada kolom SIG2 tilde. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan nilai pretest yang signifikan antara kedua kelas.
Kemudian kita kembali ke tampilan Aula SPSS, kita akan menguji data post test. Yang pertama, pada kolom name baris pertama kita ketik nilai dan baris kedua kita ketik kelas. Kemudian pada kolom desimal kita ubah menjadi angka 0. Lalu pada kolom label baris pertama kita ketik post test. Pada kolom values kita pilih noun bagian bawah, kemudian ketik 1 pada kotak value dan ketik eksperimen pada kotak label. Kemudian kita tambahkan dan lakukan hal yang sama pada kelas kontrol. Kemudian kita klik OK. Lalu kita pindah ke tab data view dan kita masukkan nilai post test dari yang pertama itu kelas eksperimen. Kita blok, lalu kita copy, lalu kita masuk ke SPSS dan pastekan data yang sudah kita copy. Lalu kita masuk ke Excel, lalu kita gunakan kode kelas angka 1 untuk kelas eksperimen, lalu copy dan masukkan ke SPSS pada kolom kelas. Kemudian untuk data kelas kontrol, data post testnya kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS di bagian bawah dari kolom nilai pada kelas eksperimen. Lalu kita gunakan kode kelas menggunakan angka 2, kita copy lalu kita masukkan ke kolom kelas di bawah kelas eksperimen. Nah, setelah itu kita akan uji normalitasnya. Kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, lalu klik explore dan pindahkan post test ke dependent list, lalu kelas ke factor list, dan pada bagian kanan klik plots, lalu klik normality plots with test dan power estimation, klik continue, lalu klik OK. Kemudian kita lihat pada jendela output, pada tabel test of normality kelas eksperimen berdistribusi normal, namun kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Dan tabel test of homogeneity of variance pada nilai sig-nya itu 0,025, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data antara kelas eksperimen dan kontrol adalah tidak homogen. Karena datanya tidak normal dan homogen, maka kita tidak bisa lanjut gunakan T independen dan kita gunakan non-parametric. Pertama kita klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan pilih two independent samples. Lalu kita memasukkan nilai post test pada test variable list dan kelas pada grouping variable. Kemudian kita centang main-Whitney. Lalu pada define groups kita ketik 1 untuk eksperimen dan ketik 2 untuk kelas kontrol. Klik continue dan klik OK. Kemudian kita akan masuk ke tampilan output pada tabel test statistik bagian assumped sig to tilde. Nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisisnya jangan lupa di-save ya teman-teman. Sekian video tutorial dari saya, semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.